Selamat sore, rekan-rekan muda yang mengambil pendidikan agama kelas F. Ketemu dengan saya, Mutiara Andalas. Saya akan mengambil mata kuliah ini. Kita akan belajar bareng pendidikan agama, perspektif lintas iman. Ya, saya secara sengaja membuat video ini karena saya mohon maaf dulu ya, rekan-rekan muda. Mestinya besok itu kita udah ketemu lagi, pasti excited banget ya, ketemu lintas prodi, bahkan perjumpaan kita masih di ruang daring ya, tapi pasti excited banget. Tetapi saya mohon maaf karena saya sedang mengikuti sebuah pelatihan yang mengharuskan saya untuk online dari pagi sampai malam, maka saya ingin mengganti kehadiran saya di kelas Zoom dengan video ini. Mudah-mudahan rekan-rekan nggak kecewa ya. Minggu depan kita akan ketemu. Nah, pada pertemuan perdana ini, saya ingin berbagi hal-hal yang akan kita pelajari bersama di kelas pendidikan agama. Perkenankan saya untuk share screen untuk Anda semua. Rekan-rekan, kelas pendidikan agama ini buat saya menjadi momen buat saya untuk lebih mengenal kalian, perjalanan iman kalian, barangkali juga pergumulan iman kalian. Kita akan ngobrol-ngobrol di kelas, kita akan nonton film, kita akan ketemu dengan figur-figur publik. Nah, pernah nggak sih kalian, terutama yang di Jogja ya, pastinya nggak asing banget dengan Jogja Hip Hop Foundation ya. Mereka punya lagu yang keren banget loh, teman-teman. Judulnya adalah Sedulur. Yang istimewa, teman-teman, selain tentu syair-syair dari lagu Sedulur ini, juga personilnya sendiri sudah bicara banyak loh tentang lintas agama. Nah, dua personilnya itu pemeluk Muslim yang sangat taat, dan dua personelnya juga adalah warga Katolik yang sangat taat. Dan lagu Sedulur bicara banyak tentang persaudaraan religius, persaudaraan sosial juga yang ada di antara mereka dan bahkan dalam masyarakat Jogja. Nanti teman-teman silahkan tonton sendiri ya dan nikmati lagu Sedulur dengan gaya hip hop. Keren banget teman-teman. Nah, ngapain sih kita belajar pendidikan agama pada level universitas ini? Kita ingin memberi bekal kepada kalian, terutama dalam perjalanan kalian sebagai generasi Z ya. Ada banyak tantangan yang kalian hadapi dalam hidup, dan kita ingin menemani pesiaran kalian dengan materi-materi yang kita siapkan ya setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kita pengen buat sesuatu yang istimewa ya di Sanata Dharma dengan pendidikan agama ini, dengan menyadari bahwa kalian sekarang ini adalah insan-insan yang berpengetahuan, hidup di zaman pengetahuan. Ada banyak banget ya pengetahuan yang bisa kalian akses di ruang-ruang digital, termasuk materi-materi terkait dengan agama. Nah, kita respect ya dengan kalian sebagai insan berpengetahuan sekaligus insan beriman. Nah, maka nanti kelas kita itu sangat demokratis ya, teman-teman, dalam pembelajaran. Karena saya akan menempatkan kalian sebagai aktor yang penting banget di dalam pembelajaran pendidikan agama. Dan seperti kita alami, terutama selama masa pandemi, bahwa pembelajaran ini berlangsung di ruang daring, pada waktu yang lebih fleksibel ya, rekan-rekan. Nanti kalau misalnya karena alasan kuota, alasan sinyal, alasan energi, kalian nggak bisa join kelas kita,
Tidak perlu khawatir ya. Nanti akan ada rekaman sehingga kalian tidak mengalami learning loss ya di kelas pendidikan agama ini. Dan kita nyoba ya teman-teman, tema-tema yang akan kita angkat ini relatable banget ya dengan hidup kalian, dengan pergumulan hidup kalian. Maka tema-tema nanti akan kita kustomisasi ya, kita personalisasi sehingga relatable banget dengan hidup kalian. Nah, kalau kalian sudah mengalami ya menjadi bagian dari Sanata Dharma, komunitas lintas iman itu banyak banget loh teman-teman. Bahkan kita punya UKM ya, kerohanian. Sehingga nanti teman-teman kalau kita sudah bisa pembelajaran tatap muka, jangan lupa ya join dengan komunitas-komunitas lintas iman yang tersedia di Sanata Dharma. Semuanya ada. Dan juga bahkan bisa gabung ya dengan UKM kerohanian atau kegiatan-kegiatan rohanian yang ditawarkan oleh Universitas Sanata Dharma. Nah, ini jadi pergumulan kita bertahun-tahun ya, rekan-rekan muda. Gimana sih menganimasi mata kuliah pendidikan agama ini sehingga relatable dengan kehidupan, lebih lanjut pergumulan iman kalian sebagai insan beriman digital Z. Nah, kita akan belajar banyak banget ya dari kalian. Jadi nanti kalian akan berperan peserta di dalam menjadikan mata kuliah kita ini relatable dengan hidup kalian. Ini adalah salah satu potret komunitas yang ada di Sanata Dharma berdasarkan agama ya. Tebak ini komunitas agama apa ya? Nanti silahkan kalian inquiry ya dan discover. Ini foto komunitas iman yang mana ya? Nah, di Sanata Dharma menghargai keberagaman itu sangat dihargai ya, teman-teman, karena keberagaman itu menjadi salah satu nilai dasar dari Sanata Dharma. Masih ingat kan? Sudah ada di Insada ya, 4 nilai dasar Sanata Dharma itu. Nah, diingat-ingat. Menghargai keberagaman menjadi salah satu nilai dasar kita warga Sanata Dharma. Nah, kita terutama ya yang berjarak secara usia dengan kalian, kita suka tanya ya, apakah kita itu tahu betul ya lokasi kalian itu berada. Berikut tentu pergumulan-pergumulan iman kalian. Dan kalau kita belum tahu, kita mau tahu enggak? Nah, teman-teman, para pengampu mata kuliah pendidikan agama ini pengen tahu banget lokasi kalian berada, berikut impian kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, mungkin juga gugatan-gugatan kalian di sekitar hidup beragama. Nah, maka nanti aktif ya teman-teman di dalam kuliah-kuliah kita untuk ikut sharing, mungkin mengajukan pertanyaan, atau cerita-cerita ya pengalaman kalian terkait dengan tema-tema yang kita bicarakan. Karena kita semua, menurut penyanyi Halsey, kita itu still learning. Kita itu pembelajar ya, kita itu pembelajar. Nah, termasuk dalam hal iman. Dan siapa di antara kalian yang sudah nonton video klip dari Halsey? Nah, udah dengerin lirik-liriknya? Salah satu lirik dari lagu ini yang kena banget buat saya, yang relatable banget dengan saya adalah bahwa kita itu masih belajar, bahkan untuk mencintai diri kita sendiri. Dan di lagu itu ada permohonan maaf ya dari penulis lagu ini bahwa karena kita masih dalam proses mencintai diri kita sendiri, kadang-kadang barangkali kita belum maksimal ya di dalam mencintai orang lain. Nah, kira-kira teman-teman pembelajaran kita itu akan gimana ya? Nah,
kita pengen ya pembelajarannya itu baik meaningful maupun fun ya. Kita akan belajar sekaligus kita juga tradisi, kita juga ingin mendengarkan ya. Kalian itu pertanyaan-pertanyaannya apa sih sekarang ini ya? Dan pembelajarannya nanti akan menggunakan banyak media. Di dalam pembelajaran kita mengenal istilah ya, gamification of learning. Jadi pembelajaran itu semakin memanfaatkan media-media yang tersedia. Kita akan ngambil materi dari YouTube, dari sumber pembelajaran digital yang lain. Jadi tidak hanya dari buku ya, tapi tambah banyak sumber pembelajaran termasuk untuk pendidikan agama ini. Nah, terhadap kalian kita nggak mau prasangka buruk ya. Kita justru punya prasangka baik bahwa kalian itu berafiliasi dengan komunitas iman kalian, bahkan tidak sedikit loh dari kalian yang aktif banget di dalam komunitas iman kalian. Kalau kalian merasa saya kayaknya nggak terlalu aktif deh, kayaknya afiliasi religius saya juga biasa-biasa banget, tapi sekurang-kurangnya kalian ada pribadi-pribadi yang religius, spiritual, dan biasanya dalam hal-hal sosial kalian itu moderat dan bahkan progresif banget ya. Maka kita juga akan ngobrol ya tema-tema yang mungkin masih sensitif di dalam komunitas iman kalian, misalnya LGBTQ ya, lalu isu-isu lain ya. Nanti sharing aja ya di kelas kalau kalian masih punya pertanyaan terkait dengan hal-hal yang kalian pandang kok kayaknya nggak pas ya sikap agama terhadap isu-isu tertentu. Nah, kita akan ngobrolin di kelas ya, rekan-rekan. Nah, selama masa pandemi ini, mata kuliah pendidikan agama kita belum PTM ya, rekan-rekan. Jadi, tapi jangan khawatir ya, meskipun kelas kita akan full daring, tapi kita percaya bahwa Zoom itu mendekatkan kita yang berjarak ya. Maka mudah-mudahan tercipta ya intimitas dalam keberjarakan kita. Jadi nanti teman-teman yang masih ada di luar Jawa, mudah-mudahan kalian tetap merasakan ya dekat banget dengan Sanata Dharma. Kita cuma terbatas oleh screen kita. Nah, rekan-rekan muda, kalian itu punya banyak banget loh pertanyaan-pertanyaan baru dan provokatif ya. Dan di kelas ini kita tidak punya judgement ya, bahwa kita itu udah punya jawaban semua terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian. Maka nanti metode pembelajaran kita akan inquiry, kita akan cari bareng, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu jawabannya ya. Mungkin jawabannya belum final, tapi sekurang-kurangnya kita dapat jawaban yang tentatif ya, yang bisa kita pegang untuk hidup kita. Nah, buat kalian, nanti salah satu tema yang akan kita obrolin selain agama dan pencarian eksistensial, lalu agama dan sains, lalu agama dan kebangsaan adalah agama dan tubuh. Keren kan? Kita omong tentang agama mulai dari pengalaman yang sangat manusiawi ya, teman-teman. Pengalaman dengan tubuh kita, mungkin juga dengan pengalaman-pengalaman hidup kita ya. Misalnya kita kehilangan sosok orang tua karena meninggal, mungkin kita juga sedang merawat orang tua kita yang terbaring sakit, dan mungkin juga pengalaman-pengalaman kalian ya, pengalaman kehilangan, pengalaman dikasihi, dan pengalaman-pengalaman yang ngena banget untuk hidup kalian. Nah, salah satu tema yang terkait dengan tubuh, pasti kalian yang udah nonton ya film Imperfect atau pernah baca bukunya Neira Anastasia yang kemudian diangkat di dalam film Imperfect ya, terkait dengan karir, cinta, dan
timbangan. Nah, kita secara khusus ingin ngobrol tentang timbangan. Mungkin kita pernah dapat sebutan ya, gendut, hitam, Cina, atau sebutan-sebutan lain yang terkait dengan tubuh kita. Kita ngobrolin ya, karena komentar-komentar itu bisa jadi membuat kita insecure banget ya. Dan kita pengen agar kita sampai pada pengalaman self-acceptance ya, penerimaan diri, dan bahkan mensyukuri ketidaksempurnaan diri kita. Excited kan? Nah, maka tetap ya, kita semangat selama pembelajaran ini masih berlangsung secara daring ya, rekan-rekan muda. Nah, ini juga salah satu pakar di dalam studi keagamaan. Pakar ini bicara bahwa menjadi religius, menjadi beriman, itu mengalami pergeseran yang signifikan. Pergeserannya apa sih? Adalah yang suci ditemukan dalam hal-hal yang sangat manusiawi. Maka kita berangkat ya dari pengalaman manusiawi kalian. Pengalaman kehilangan, pengalaman dicintai, pengalaman gagal, pengalaman terkait dengan tubuh kalian, itu kita apresiasi ya, dan kita gunakan sebagai starting point untuk ngobrol tentang agama, ngomong tentang Tuhan ya. Dan sering ya, sains itu seringkali dilawankan dengan agama. Nah, di kelas pendidikan agama ini kita punya sikap yang berbeda karena ketakjuban manusia, terutama pada kemajuan-kemajuan sains, itu juga bisa menjadi starting point kita untuk bicara dengan Allah. Maka nanti kita akan ngomong tentang big data ya. Nah, buat teman-teman yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi pasti excited banget ya. Sains dan agama tidak perlu dilawankan ya. Karena ketakjuban kita akan dunia, terutama dengan sains, bisa menjadi pintu masuk buat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan ya. Dan ternyata juga orang-orang pada zaman ini tetap punya pandangan yang positif terhadap agama dan merasakan bahwa agama itu mendukung kita. Nanti kita berharap ya melalui kelas pendidikan agama ini hidup iman kita berikut pergumulan-pergumulannya itu mendapatkan peneguhan. Nah, kita nanti juga akan masuk ke tema agama dan kebangsaan. Siapa nggak kenal Gus Miftah ya? Dia punya khotbah yang menarik loh teman-teman tentang gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Betapa kita itu berdampingan secara religius ya. Maka nanti di dalam kelas pendidikan agama ini kita akan berusaha sebanyak mungkin ya belajar dari teman-teman yang lintas agama. Maka nanti kalau materi kita agak kurang kaya, mungkin hanya dari agama-agama tertentu, nanti kalian yang memperkayanya ya dengan pengalaman kalian yang lintas agama, sehingga pembelajaran kita betul-betul mendengarkan harmoni ya, suara-suara agama yang indah banget kalau kita dengerin semua dan kita bisa belajar satu sama lain. Nah, tadi saya sudah kira-kira kita mau ngomongin apa saja sih? Nah, kita punya 4 tema besar rekan-rekan yang akan kita eksplor bareng ya. Yang pertama adalah agama dan eksplorasi kemanusiaan religius ya. Lalu yang kedua agama dan tubuh. Lalu yang ketiga agama dan sains, dan tema yang keempat agama dan kebangsaan ya. Nanti kita lihat ya dari perjalanan waktu tema-tema apa yang kekinian banget
buat kalian. Nanti kita obrolin ya dalam bingkai tema-tema besar ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kira-kira pendidikan agama ini untuk masing-masing tema akan seperti apa. Kita akan membaginya untuk setiap tema itu dalam 3 pertemuan ya, teman-teman. Yang pertama adalah dialog dengan figur-figur publik. Maka kita nanti akan tanya ya, misalnya tentang tubuh, tokoh yang sharing tentang tubuh siapa saja sih? Ya, juga tentang pergumulan eksistensial ya, misalnya pengalaman gagal, pengalaman kehilangan, atau pengalaman dikasihi. Siapa sih tokoh-tokoh yang menurut kalian paling relatable? Nah, nanti tokoh-tokoh itu kita cari ya, sumber digitalnya, dan pada momen-momen tertentu kita akan undang ya untuk bicara langsung dengan kalian. Lalu minggu kedua nanti kita akan memberikan kesempatan pada kalian untuk berdialog dengan karakter fiksional. Kami akan memberi kalian film untuk ditonton ya. Lalu minggu ketiga kita akan dialog dengan figur lintas iman ya. Kita akan mencoba serata mungkin teman-teman mempersilahkan tokoh-tokoh figur lintas iman itu untuk berbagi inspirasi dengan kalian. Dan saya terus-menerus ya memperbaiki modul pendidikan agama ini sehingga semakin lintas iman. Jadi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, lalu Konghucu, juga kepercayaan yang lain, kita berusaha untuk mendengarkan suara-suara yang beragam itu. Lalu seperti tadi ya, agama dengan tubuh, kurang lebih dinamikanya sama ya. Kita akan mengundang figur publik, lalu kita akan berdialog dengan karakter film, dan juga dengan figur lintas iman. Lalu juga agama dan sains ya. Kita ingin dengerin ya, figur-figur yang barangkali selama ini mungkin kadang-kadang kita pojokkan ya, karena pernyataan mereka terkait dengan sains yang seringkali dilawankan dengan agama. Misalnya kita akan belajar dari Stephen Hawking, lalu kita akan belajar dari astronom, kita akan belajar dari tokoh agama juga yang berbicara tentang hubungan antara agama dan sains ya. Terus nanti kita akan memberikan kesempatan pada kalian untuk nonton film-film yang terkait dengan agama dan sains. Mungkin jarang ya, selama ini kalian nonton film-film itu, kita akan coba pilih ya film-film yang dekat dengan tema itu dan orang muda banget ya. Lalu kita juga akan belajar dari figur lintas agama yang berbicara tentang hubungan antara agama dan sains. Banyak banget ya tokohnya, kita akan coba pilih yang relatable dengan hidup kalian. Lalu tema yang terakhir adalah agama dan kebangsaan ya. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini figur yang menonjol banget dan banyak kalian pilih adalah Cinta Laura ketika dia bicara tentang hidup beragama di Indonesia. Nah, nanti kita lihat ya, tokoh-tokoh muda yang omong tentang kebangsaan siapa saja sih? Nah, gitu teman-teman. Kira-kira deskripsi secara sangat singkat tentang pembelajaran pendidikan agama yang akan berlangsung semester ini. Nah, pembelajarannya kelihatannya beda banget ya dengan yang mungkin pernah kalian alami waktu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau kejuruan. Karena pembelajaran ini akan multisensorik banget. Jadi kalian disentuh tidak hanya inteleknya, tetapi juga afeksinya, kalian juga disentuh perabaan kalian, lalu pencecapan, ya, lalu juga sisi yang lebih psikomotorik. Ya. Jadi semua indera kita itu disapa ya dengan materi-materi yang kita tawarkan.
Lalu, terutama nanti ini ya teman-teman, musik itu akan menjadi bagian yang penting banget di dalam pembelajaran kita. Maka nanti kalau kalian punya usul, Romo kayaknya tentang tema ini, penyanyi atau grup band ini kayaknya cocok banget Romo. Nah, kalian nanti boleh usul ya pada saya. Besok kelasnya pakai lagu ini aja Romo ya. Nah, karena kalian punya kedekatan dengan musik ya, dan mungkin saya punya keterbatasan ya milih-milih lagunya, maka saya pengen banget dapat masukan dari kalian. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan nggak kelamaan ya pengantarnya. Saya senang banget, excited banget, pengen ketemu kalian, tetapi karena keterbatasan harus ikut kegiatan selama sepekan ini, saya mohon maaf banget teman-teman, karena saya belum bisa menyapa kalian di ruang Zoom. Mudah-mudahan rekaman ini menjadi tanda perkenalan saya sebagai pengampu mata kuliah pendidikan agama kelas F. Dan nanti kalian silahkan juga ya kenalan satu sama lain, tambah teman ya, jangan hanya yang satu agama, nggak rame ya kalau teman kita cuma satu agama. Kita pengen Sanata Dharma menjadi rumah bagi kalian untuk mengenal teman-teman dari komunitas iman yang lain. Demikian pengantar dari saya. Sekali lagi, saya Mutiara Andalas, pengampu mata kuliah pendidikan agama kelas F, menyapa mahasiswa-mahasiswi Sanata Dharma yang mengambil mata kuliah pendidikan agama. Selamat sore, rekan-rekan, berkat Tuhan selalu menyertai kalian. Terima kasih semuanya, dan tetap jaga kesehatan ya, teman-teman.